lagi dengan aku Mary, fisioterapis. Gimana kabar teman-teman semua? Aku harap masih dalam keadaan baik dan sehat selama fase pandemi ini, atau COVID-19 ini. Nah, spesial topik hari ini yang akan kubahas yaitu adalah baik atau buruknya menggunakan masker saat kita berolahraga. Nah, selama masa pandemi ini mungkin teman-teman sudah mulai gerah ya untuk melakukan kegiatan di luar rumah, apalagi udah masuk new normal kembali. Dan di jalanan aku juga lihat banyak sekali nih olahraga yang lagi naik sekarang, misalnya sepedaan, goes gitu kan, habis itu jogging, terus bulu tangkis dan lain sebagainya. Tapi yang aku lihat di jalanan banyak sekali teman-teman yang masih menggunakan masker saat berolahraga. Nah, dalam video ini aku akan meluruskan boleh atau tidaknya menggunakan masker saat berolahraga dan apa sih dampaknya bila kita menggunakan masker saat berolahraga. Jadi, teman-teman aku harap simak video ini sampai habis ya. Oke, jadi di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua yang berolahraga di luar rumah. Aku himbau untuk tidak menggunakan masker saat berolahraga. Aku tekanin lagi, tidak menggunakan masker saat berolahraga. Jadi ketika teman-teman berolahraga, jangan menggunakan masker. Karena apa? Ketika kita berolahraga, semua sistem tubuh kita ini bekerja lebih meningkat gitu. Misalnya kita nih contohnya melakukan aktivitas di rumah, aktivitas ringan, nafas kita pasti akan teratur, terus denyut nadi kita juga teratur. Tapi ketika kita melakukan olahraga, baik itu olahraga sedang ke berat, otomatis kita akan merasakan rasa ngos-ngosan, nafas kita mulai meningkat, denyut nadi kita juga meningkat, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berolahraga, otot akan membentuk asam laktat yang nantinya akan memberikan efek rasa burning atau rasa terbakar yang nantinya dikonversi menjadi karbon dioksida dan dihembuskan. Terus apa hubungannya kita menggunakan masker saat berolahraga ini kenapa tidak baik? Nah, ketika kita berolahraga, ini ada masker, udara itu akan tertahan di dalam masker ini. Nah, ketika kita berolahraga kita pakai masker, nah seperti ini, oksigen hanya ada di situ saja, dan kita mengeluarkan juga karbon dioksida. Nah, durasi kita berolahraga itu kan cukup lama. Misalnya kita mengambil aerobik itu durasinya minimal 45 menit. Nah, sedangkan biasanya kalau sepedaan kan pasti lebih dari 45 menit kan. Nah, kita bayangkan saja ketika kita bernafas, udara tertahan, oksigennya itu aja, dan kita hembuskan CO2 jadi lebih banyak, oksigen yang kita butuhkan juga lebih banyak, udara akan tertahan di sana dan kita akan merebreathing lagi karbon dioksida tersebut secara dalam waktu yang lama. Nah, sehingga apa sih jadinya gejala yang akan ditimbulkan? Yang pertama pasti rasa pengap, terus sesak, terus kayak nggak enak, terus mungkin bisa menyebabkan nantinya akan pusing, terus pingsan, dan dampak buruknya itu adalah bisa menyebabkan kematian. Nah, dari yang aku paparkan tadi itu berdasarkan artikel yang aku ambil dari salah satu artikel di internet. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sana dipaparkan bahwa yang seperti itu bilang tadi, otot membentuk asam laktat dan dikonversi menjadi karbon dioksida dan dihembuskan. Selain itu juga pada artikel ini juga disebutkan bahwa menurut United Kingdom, sudah aku lihat lagi, menurut United Kingdom of Health and Safety Executive, jadi tentang keselamatan kerja, di mana pekerjanya ini hanya boleh terpapar karbon dioksida itu sampai 1,5% dalam waktu 15 menit. Sedangkan dalam artikel yang ini disebutkan bahwa ketika kita menggunakan face mask atau misalnya masker medis ataupun masker kain dan lain sebagainya, itu kita akan terpapar 3% karbon dioksida. Jadi teman-teman bisa bayangin kan bagaimana susahnya paru-paru kita bekerja dan tidak ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut.
sehingga menimbulkan gejala-gejala yang tadi aku sebutkan lagi. Terus aku juga baca dari beberapa berita luar negeri dan Indonesia. Yang pertama itu aku ambil dari berita luar negeri datangnya dari CNN Internasional pada tanggal 11 Mei 2020. Teman-teman bisa lihat sebelah sini. Itu dikatakan bahwa 3 warga disebutkan menggunakan masker N95 saat berolahraga sedang ke berat gitu. Jadi ada yang meninggal. Terus berita Indonesia juga hadir itu pada Juni itu tanggal 20, itu tepatnya di Semarang. Teman-teman bisa lihat sebelah di sini juga. Dikatakan bahwa warga Semarang ada yang meninggal saat melakukan olahraga itu menggunakan masker. Nah, dari berita-berita tersebutlah aku di sini ingin membahas lebih lanjut boleh atau tidaknya menggunakan masker tersebut. Nah, dari berita itu juga kita jadi lebih aware pada diri kita, jadi lebih tahu ternyata menggunakan masker saat berolahraga itu tidak baik, gitu ya. Lebih saat berolahraga ya, bukan saat kita berkerumun atau keluar rumah bukan untuk olahraga. Jadi aku lebih tekanin ke berolahraganya saat kita berolahraga. Nah, terus gimana dong solusinya? Oke, solusi yang pertama, teman-teman harus tahu bagaimana penyebaran COVID-19 ini sebenarnya. Jadi COVID-19 ini penyebarannya itu melalui droplet atau air liur. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menjaga jarak sekitar 6 kaki atau 1 meter atau 2 meter dari orang yang satu ke orang yang lainnya, itu sudah menurunkan risiko terjadinya penyebaran. Terus mungkin teman-teman, aku takut mungkin aku yang menyebarkan atau orang itu yang menyebarkan ke aku tetap nggak nyaman. Oke, nggak apa-apa, teman-teman masih bisa menggunakan masker, tapi saat berolahraga teman-teman bisa menutup sampai bagian mulut ini aja. Jadi hidungnya masih ada space gitu ya. Jadi ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Terus aku nggak nyaman gitu kan ya, aku nggak nyaman kalau sampai situ aja. Jadi boleh diturunin sampai sini. Jadi tetap teman-teman melakukan olahraga gitu. Jadi aman. Terus kalau olahraga kan misalnya rasa nggak nyaman ya pada ini teman-teman bagian pipi itu terutama karena keringat. Jadi teman-teman bisa melepas masker itu, teman-teman kantongin sambil berolahraga. Tapi ketika teman-teman diajak berbicara atau menemui suatu kerumunan, teman-teman harus menggunakannya kembali. Jadi tetap dipakai lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itulah solusi yang bisa teman-teman terapin ketika teman-teman melakukan. Oke, mungkin teman-teman masih ada kurang sreg nih sama solusi yang aku kasih tadi. Nah, ini aku ada solusi lagi yang terakhir. Apa itu? Jadi teman-teman bisa menggunakan Elevation Max Training. Itu bisa teman-teman gunakan. Jadi masker ini memang khusus diperuntukkan untuk berolahraga. Karena apa? Karena di masker ini terdapat lubang-lubang yang nantinya adanya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi aman digunakan. Jadi contoh gambarnya itu seperti ini. Jadi di sini itu ada lubang-lubangnya, jadi sangat aman digunakan. Terus masker ini juga aku baca-baca dari beberapa jurnal. Judul jurnalnya itu adalah Effect of Training Max on Heart Rate and Anxiety Doing the Graded Exercise Test and Recovery. Jadi dari jurnal ini, European Journal tahun 2018 mengatakan bahwa emang lebih efektif menggunakan Elevation Max Training ini daripada tanpa menggunakan Elevation Max Training ini. Lebih efektif hasilnya untuk dikatakan. Terus selain itu juga Elevation Max Training ini sudah banyak digunakan oleh para atlet-atlet tuh. Teman-teman bisa mendapatkan Elevation Max Training ini mungkin di toko-toko online, bisa teman-teman cek sendiri. Terus manfaatnya juga banyak untuk dari segi kesehatannya, karena ini khusus untuk training atau berolahraga, jadi aman sekali untuk digunakan. Mungkin itu solusi terakhir yang teman-teman bisa aplikasikan. Aku harap semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, tetap beraktivitas di rumah karena exercise adalah medicine.
Oke, sekian video ini. Get better, get stronger. Bye bye.